Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam materi PPKN kelas 7. Untuk kali ini kita sudah masuk di semester genap. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa ala hadiniya al-fatihah. Oke, selesai. Untuk yang selanjutnya, anakku semuanya, kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di kelas 7 ini semester genap, kita akan membahas bab pertama tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, karena anak-anakku semuanya ini belum mendapatkan LKS atau mungkin yang sudah dapat LKS, ya, bisa anak-anakku mengambil buku untuk nanti dicatat apabila ada sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi nanti ketika anak-anakku semuanya mengerjakan soal evaluasi sudah punya catatan dan mudah untuk mengerjakannya, gitu ya. Oke. Keberagaman ini merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, agama, ras, serta budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian keragaman budaya turut serta didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan. Apa saja faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia? Dan apa arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Guna mengetahuinya, mari kita pelajari materi berikut ini. Yang pertama yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, selain itu juga sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ya, walaupun ada pengaruh dari luar, tapi seyogianya kita sebagai bangsa Indonesia kita tetap memegang teguh, ya, apa yang menjadi budaya asli kita, yaitu bangsa Indonesia. Dengan kita menghormati keberagaman tersebut, ya, maka nanti kita akan bisa bisa sampai dalam satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka menghormati keberagaman adalah sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula. Nah, ini adalah arti dari menghormati keberagaman. Kemudian yang selanjutnya, apa sih faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia? Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia, ya. Sudah pasti. Pernahkah kalian memperhatikan pakaian yang dikenakan oleh penduduk pegunungan? Tentunya pasti sudah tahu, ya. Dengan penduduk yang berada di dataran rendah itu berbeda. Kalau penduduk pegunungan pasti akan mengenakan pakaian yang lebih tebal karena hawanya dingin. Tapi sebaliknya, kalau kita di dataran rendah,
pasti kita sering memakai baju yang agak tipis. Karena apa? Ya, suhu tubuh kita panas ya, suhunya panas dibandingkan dengan di dataran tinggi, gitu ya. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia ini berada di jalur perdagangan internasional. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi jalur perdagangan internasional. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah membuat para pedagang luar negeri ingin berdagang di Nusantara. Nah, ini yang menyebabkan faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Ya, jadi wilayah Indonesia ini sebelahnya ada Asia, kemudian ada Samudra Pasifik, kemudian ada Samudra Hindia dan lain sebagainya ya. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Banyak pulau-pulau terpisah satu sama lain. Setiap masyarakat pada suatu pulau akan mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya keberagaman kebudayaan di Indonesia. Pada setiap pulau memiliki kebudayaan sendiri, gitu ya. Nah, itu faktor penyebab yang kedua keragaman masyarakat Indonesia adalah kondisi negara kepulauan. Dan yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi dan keadaan alam tiap daerah dan pulau di Indonesia ini berbeda-beda. Seperti masyarakat pesisir pantai, dataran tinggi, pegunungan, dan lembah akan memiliki perbedaan dalam kehidupan mereka karena masyarakat tersebut menyesuaikan kondisi alam yang terjadi di sekitar mereka. Kalau kita berada di dataran rendah, ini ya seperti tadi, kalau kita ada di pegunungan kita memakai pakaian yang tebal. Kalau kita berada di dataran yang rendah, kita memakai pakaian yang agak tipis karena cuacanya panas atau suhunya panas, gitu ya. Oke. Yang keempat, penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi ini merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi dalam keberagaman budaya. Makin maju transportasi dan komunikasi, maka masyarakat akan dengan mudah berinteraksi sosial. Sebagai contohnya aja, adanya internet. Nah, ini akan memudahkan masuknya budaya luar masuk ke dalam negeri. Ini adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, gitu ya. Dan yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Pada dasarnya ada masyarakat yang bisa menerima perubahan dan adanya yang sulit menerima perubahan. Masyarakat yang mudah menerima perubahan akan mudah maju seperti masyarakat kota. Kalau di pedalaman itu agak susah. Misalnya di pedalaman Kalimantan ya, yang kita sering mendengar itu orang-orang mana ya, orang-orang Dayak misalnya ya, itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah yang kedua, keberagaman suku. Kondisi geografis di Indonesia ini berpengaruh pula terhadap kondisi sosial budaya yang beragam. Kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan sehingga memunculkan istilah suku bangsa atau yang kita sebut dengan etnik. Apa saja itu? Oke. Nah, ini bisa kita lihat bersama bahwa nama suku bangsa misalnya ada di Aceh, Gayo, Tamiang, Ulu, Singkil, Aneu, Jame, Kulet, Gembek, Cedak, Simaulu, dan Alas ya. Ini berada di daerah asalnya yaitu Nangro Aceh Darussalam. Kalau Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, dan Angkola ini berada di atau berasal dari daerah Sumatera Utara dan lain sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ada Jawa, ada Samin, dan ada Karimun. Kalau di Yogyakarta
hanya cukup satu, yaitu suku Jawa. Kalau DKI Jakarta suku Betawi, kalau Jawa Barat yaitu Sunda. Nah, itu dengan adanya banyaknya suku seperti ini, itu membuat bangsa Indonesia mempunyai banyak keragaman suku bangsa. Tidak hanya ini saja, kemudian ada ini Muna, Buton, Tolaja, Tolaki, Kabaena, Mangroena, Kalisusu, dan Walo. Ini berasal dari Sulawesi Tenggara. Kalau di Bali ini ada Bali, Jawa, dan Madura. Kalau di Papua Barat ada Waigeo, Misol, Salawati, Bintuni, dan Bancana, dan lain sebagainya. Ini anakku semuanya, ya, bisa dilihat, kemudian diperhatikan. Syukur-syukur kalian juga bisa mencatat karena banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak-anakku semuanya harus pahami kita, ya. Kalau di Sulawesi Selatan ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Selayar, dan Bone. Nah, ini oke. Kemudian saya kira untuk keberagamannya kita lanjutkan saja ya, Caya. Untuk yang ketiga yaitu tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, di Indonesia ini ada beberapa agama yang telah disahkan atau mendapatkan legalitas dari pemerintah yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam ini dengan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Kemudian pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW. Tempat ibadahnya yaitu masjid. Kemudian hari besarnya yaitu Idul Adha, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua yaitu agama Kristen Protestan, yaitu kitab sucinya Alkitab Injil. Pembawanya yaitu Yesus Kristus. Tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besarnya yaitu Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang keempat adalah agama Katolik. Kitab sucinya Alkitab Injil, pembawanya Yesus Kristus. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kemudian hari besarnya adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Ini hampir sama dengan Kristen Protestan. Cuma kalau di Kristen Protestan ini tidak menerima paus sebagai tokoh religiusnya. Kalau di Katolik yaitu menerima paus sebagai tokoh religiusnya. Nah, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah agama Hindu. Di mana agama Hindu kitab sucinya adalah Weda. Kemudian tempat ibadahnya adalah Pura atau Pura. Kemudian yang selanjutnya hari besarnya yaitu Nyepi, Saraswati, dan Pager Wesi. Kemudian untuk yang kelima adalah agama Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Pembawanya Siddhartha Gautama. Tempat ibadahnya Vihara. Nah, kemudian hari besarnya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Kemudian yang keenam adalah agama Konghucu. Kitab sucinya Sihu Wuching. Dengan pembawanya Konghucu. Tempat ibadahnya Litang atau Klenteng. Hari besarnya yaitu tahun baru Imlek dan juga Cap Gomeh. Oke, itu adalah agama-agama yang berada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu tentang keberagaman ras. Kalau tadi adalah suku bangsa, kalau sekarang adalah keberagaman ras, ya. Apa sih yang dinamakan ras? Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Itu yang dinamakan dengan ras. Ras ini berasal dari kata redik yang artinya asal atau akar. Nah, ya.
Kemudian macam-macam ras yang ada di Indonesia. Ada berapa ras yang ada di Indonesia? Oke, kita akan bahas ya. Nenek moyang bangsa Indonesia ini sekarang berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Namun sebelum kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, kepulauan Indonesia sendiri sudah didiami oleh penduduk asli. Macam-macam ras yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Papua Melanesia atau ya, ras Papua Melanesia, bangsa yang mempunyai ciri kulit hitam, kemudian rambut keriting, badan kekar, hidung mancung, dan bibir tebal. Ini banyak terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Aru yang terkenal dengan sebutan suku Tapiro. Nah, ini suku Tapiro ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan suku Aeta di Filipina dan suku Semang di Malaysia. Ras Papua Melanesia ini merupakan suku bangsa asli yang mendiami Indonesia sebelum datangnya nenek moyang bangsa Indonesia. Ini adalah yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah suku bangsa atau ras Vedoid. Vedoid telah disebutkan sebelumnya bahwa ras Vedoid ini merupakan ras khusus yang mempunyai ciri sendiri. Orang-orang Vedoid mempunyai ciri antara lain perawakannya kecil, rambut berombak, dan kulit sawo matang. Mereka berasal dari Sri Lanka. Suku bangsa di Indonesia yang termasuk ras Vedoid yaitu suku Toala di semenanjung barat daya Sulawesi, suku Tomuna di Pulau Muna, suku Gayo di sekitar Danau Toba, suku Kubu di Jambi, suku Sakai di Siak, dan suku Tomuna di Kepulauan Mentawai. Suku-suku tersebut mempunyai persamaan ciri dengan suku Senai di Malaysia. Ya. Suku yang pertama adalah Papua Melanesia, yang kedua adalah Vedoid. Yang ketiga yaitu Melayu tua atau Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu adalah ras yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Mereka berasal dari daratan Asia atau tepatnya Yunan di Asia Utara dengan datang ke Indonesia dalam berbagai gelombang. Bangsa ini adalah bagian dari gelombang pertama yang datang sekitar tahun 200 sebelum Masehi dan bergerak menuju ke selatan memasuki daerah Indonesia melalui Vietnam atau Indochina. Nah, ini adalah suku yang ketiga yaitu Melayu tua atau Proto Melayu. Mereka yang datang merupakan ras Melayu Mongoloid yang mempunyai ciri-ciri rambut ikal atau lurus, muka bulat, kulit sawo matang, badan tinggi ramping, dan hidung sedang atau lebar. Kebudayaannya masih asli serta menganut paham animisme dan dinamisme dan membawa kebudayaan zaman batu muda atau Neolitikum. Suku bangsa di Indonesia yang termasuk golongan ini adalah suku Batak di Sumatera Utara, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Lombok, suku Nias di Kepulauan Nias, suku Kubu di Sumatera Selatan, dan suku Dayak di Kalimantan Tengah. Ini yang termasuk dalam Proto Melayu atau Melayu tua. Kemudian yang keempat yaitu adalah Melayu muda atau Deutro Melayu. Deutro Melayu ini sebenarnya juga merupakan golongan Melayu Mongoloid dengan ciri-ciri fisik yang sama. Mereka juga datang dari Yunan atau Asia Utara pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi dan dianggap sebagai gelombang kedua datangnya nenek moyang di Indonesia. Selain ciri-ciri fisik yang sama, ras Melayu muda mempunyai ciri-ciri antara lain membawa kebudayaan zaman perunggu dan sudah tidak menganut paham animisme dan dinamisme. Di Indonesia mereka dipengaruhi oleh berbagai agama yang ada seperti agama Hindu dan
Buddha dari penduduk Indonesia umumnya pada saat itu. Kemudian agama Kristen dari bangsa Eropa dan agama Islam dari orang-orang Aceh. Ya, itulah suku yang ada di Indonesia atau ras yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ras Papua Melanesia, kemudian ras Vadoid, yang ketiga ras Melayu tua atau Proto Melayu, dan yang keempat ras Melayu muda atau Deutero Melayu. Oke. Yang kelima, keberagaman antar golongan. Nah, adanya keberagaman antar golongan ini harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan dibalik, dengan adanya keberagaman malah kita menjadi terpuruk atau menjadi terpecah belah antara yang satu dengan yang lain. Itu nanti membuat Indonesia ini akan terpecah-pecah, ya. Tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, maka dari itu anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari tentang tadi keberagaman ras, suku bangsa dan lain sebagainya, maka anak-anakku semuanya bisa lebih paham lagi tentang Bhinneka Tunggal Ika yang berada di negara kita tercinta ini. Oke, sebagai soal evaluasi, nanti anak-anakku seperti biasanya kerjakan soal yang berada di link di bawah video ini. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, karena ini nanti sebagai bahan Pak Guru untuk menilai kalian di ulangan harian. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan, ya. Karena pandemi seperti ini kita harus selalu jaga kesehatan. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.